Selamat pagi adik-adik semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal prediksi yang mirip dengan soal UTBK yang asli. Saya rasa kalian semua sudah mempersiapkan semaksimal mungkin yang kalian bisa. Persiapan pastinya sudah hampir matang karena waktunya tinggal beberapa hari lagi. Dan tanggal 5 Juli atau besok nih sudah ada yang dari kalian yang ujian UTBK. Harapan saya kalian bisa menjawab semua soal yang diujikan dan bisa lulus di jurusan yang kalian inginkan. Oke, tidak usah panjang lebar lagi saya berbicara. Kita lihat saja soal yang akan kita bahas, biar kalian bisa lebih persiapan lagi. Tonton terus videonya, dan ini adalah seri UTBK yang ke-10. Buat kalian yang belum menonton yang seri 1-9, silahkan tonton videonya. Linknya sudah saya lampirkan di kolom deskripsi, sehingga adik-adik semua bisa mengerjakan soal-soalnya. Baru kemudian bisa nanti kalian periksa setelah kerja mandiri ya. Selamat belajar. Baiklah adik-adik, ini soal kita yang pertama. Tentukan nilai X pada pola berikut. Ada bentuk persegi seperti ini, ada segitiganya, ada lingkarannya. Untuk soal pola bilangan seperti ini, kita harus berpikir apa hubungan antara segitiga dengan segitiganya, lingkaran dengan lingkaran, ke yang ditanya kebetulan di sini yang segi empatnya. Ya, coba misalnya kita kalikanlah dulu ini, karena di sini kan 11, 16, 14, 9. Kalau seandainya kita kalikan, ini nanti 6 belakangnya, ini pun 6 belakangnya, pasti hasilnya kalau kita kurang atau kita kurangkan mungkin akan 0 satuannya ya. Jadi coba kita kalikan, itu yang paling gampangnya ya. 11 dikali 16 itu adalah 176, kemudian 14 dikali 9 126. Jadi dari sini 176 dikurang 126 hasilnya adalah 50. Sehingga bisa kita buat di sini. Maka X itu adalah hasil kali dari sini, yaitu 60, kemudian ini 36 dikurangkan. Ya, 60 dikurang 36 hasilnya adalah 24. Sehingga option yang benarnya yaitu option B. Oke, saya kasih tahu buat adik-adik semua, soal-soal seperti ini akan ada nanti kalian temukan di soal penalaran umum, ya, penalaran umum yang berbau kuantitatifnya. Jadi kalian di penalaran umum ini biasanya yang dilihat kan otomatis, atau di soal-soal TPS UTBK secara keseluruhan ini yang lebih dilihat adalah bagaimana kita bisa mengerjakan soal lebih cepat, nalar kita, logika kita, dan lain sebagainya, bukan karena kita menghafal ya. Jadi biasakan membahas soal sebanyak mungkin biar kalian nanti bisa lebih cepat berpikir bagaimana cara, apakah dikali, tambah, kurang, ataupun bagi. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke soal yang berikutnya. Jika A sama dengan 0,33 dan B-nya adalah akar dari 90 dikurang akar 90 kurang akar 90 dan seterusnya, maka A logaritma B. Oke, kalau pelajaran seperti ini pasti sudah kalian ingat ya. Ini kalian pelajari di kelas 10 ketika kalian belajar eksponen. Jadi ini tidak terlalu susah, karena ini pasti sudah banyak kalian lihat di YouTube ataupun di soal-soal penyelesaiannya. Jika A sama dengan 0,333, berarti kita harus upayakan cari supaya dia pecahan biasa. Supaya dia menjadi pecahan, berarti ini kita harus menghilangkan desimalnya supaya habis desimalnya, karena di sini dia 1 di belakang koma, 1 yang berulang tiga-tiganya, berarti harus dikali 10. Oke, 3,333. Apabila seandainya di sini berulang, misalkan 34, 34, 34, berarti dikali 100. Kalau 345, 345, 345 berarti dikali 1000, gitu ya. Kita kurangkan 10A dikurangi A, 9A. 3,3 kurang 0,3, 3, maka A-nya adalah 1/3, 3 dibagi 9. Oke. Sudah ketemu A-nya, sekarang kita masuk ke B-nya, sama dengan, karena B adalah akar 90 kurang akar 90 sampai tak hingga, jadi ini bisa juga saya buat menjadi B. Bisa kita pahami ya, kenapa? Karena ini tadi, ini juga menuju tak hingga. Sehingga ini bisa kita buat 90 kurang B. Oke.
Untuk menghilangkan akar, jadi kita kuadratkan kiri dan kanan, B kuadrat sama dengan 90 kurang B. Pindahkan ke kiri. B kuadrat ditambah B kurang 90 sama dia dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 90 dijumlahkan hasilnya 1. Berarti pastinya adalah 10 dikali minus 9. Yang memenuhi adalah yang positifnya. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini adalah tidak mungkin akar dari 90 itu adalah negatif ya. Jadi B-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu, maka bisalah kita cari A logaritma B. A-nya tadi adalah 1/3 logaritma 9. Ingat adik-adik semua, kalau dalam logaritma berarti kita harus upayakan supaya untuk menyelesaikannya, upayakan dia ke basis dan numerus yang sama biar saling menghilangkan. Berarti ini 1/3 itu kan sama saja dengan 3 pangkat minus 1. Logaritma yang ini 3 pangkat 2. Ingat dalam logaritma A pangkat N, logaritma B pangkat N, maka hasilnya adalah N per M A logaritma B. Ini dia rumusnya. Sehingga bisa kita buat inilah dia M-nya, yang ini dia N-nya, maka hasilnya adalah 2 per minus 1 kali 3 logaritma 3. Ingat 3 logaritma 3 1, jadi hilangkan saja. 2 dibagi minus 1, minus 2. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita masuk ke soal nomor 3. Pada gambar berikut AB sejajar dengan EC. Berarti yang ini ya, AB sejajar dengan EC. Berapakah keliling dari segi 4 ABCE? Yang ini ABCE. Berarti untuk mencari kelilingnya harus kita ketahui dia panjang dari setiap sisi-sisinya. Yang mana diketahui katanya di sini adalah EC-nya 7. Pernyataan pertama, bagaimana kalau AE-nya diketahui 8? Oke, AE-nya 8 ya. Bisa nggak kita cari kalau diketahui AE-nya 8, bisa nggak kita cari BC-nya? Pasti bisa ya. Itu dari mana bisanya? Coba kita lihat dari segitiga ABD. Itu pasti sebangun dia dengan segitiga ECD. Sehingga nanti bisa kita lihat perbandingan dari sisi-sisinya di sini. AB berbanding CE sama dia dengan yang ini lagi AD berbanding ED sama dengan BD banding CD. Jadi ketika AE-nya sudah dapat, maka pastinya AD-nya dapat, ED-nya juga sudah dapat, maka AB-nya bisa ditemukan. Sehingga pernyataan 1 cukup. Ya, maka kalau sudah pernyataan 1 cukup, B-nya kita coret, kemudian yang E-nya juga kita coret. Pastinya ini juga coret ya, karena tetapi satu pernyataan tidak cukup. Coba kita lihat lagi yang pernyataan 2-nya, apakah dia cukup untuk menjawab pertanyaan. AB-nya katanya 9, AB-nya 9. Apabila ini 9, ini 7, maka pastinya IBC-nya akan ketemu, AE-nya juga akan ketemu. Lebih gampang lagi nanti ya, cara hitungnya sama saja sih. Jadi udah pasti ketemu lagi. Jadi pernyataan 2 cukup, yang 1 tadi cukup, kemudian yang ini juga cukup. Sehingga yang kalau pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup, maka jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 4, ini adalah soal kuantitatif yang berbahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti harus persiapkan semuanya, yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Indonesia, materinya dan lain sebagainya. Dan ingat waktu yang harus kita perhatikan, karena waktu kalian untuk mengerjakan 80 soal itu adalah hanya 105 menit. Jadi kalian harus mengusahakan kalau ikuti tryout dan mengerjakan soal harus menggunakan waktu ya. Biasakan menggunakan waktu sehingga kalian bisa memanage waktu, supaya kalian bisa mengerjakan soal sebanyak mungkin dan bisa benar ya. Q adalah titik dari titik pada
yang ada di dalam segi 4 ABCD. Coba kita gambarkan dulu segi 4-nya. ABCD. Dan ada sebuah titik katanya di dalamnya ini, yaitu titik Q, di mana QA sama dengan 3, kemudian QB-nya sama dengan 4, kemudian QC-nya sama dengan 5, dan yang menjadi pertanyaannya adalah berapa dia QD-nya. Oke, kalau untuk soal yang ini kita bisa menggunakan dari teorema Pitagorasnya. Penjabarannya ya, maksudnya ini bisa kita buat QD kuadrat ditambahkan QB kuadrat sama dia dengan QA kuadrat ditambah QC kuadrat gitu ya. Maka QD kuadrat itu nanti sama dengan QB-nya adalah 4 pangkat 2, QA-nya 3 pangkat 2 ditambah QC-nya 5 pangkat 2. QD-nya sama dia dengan 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 25 dikurangi 16. 25 kurang 16 itu adalah 9. 9 tambah 9, 18. Sehingga QD adalah akar dari 18 atau sama saja dengan 3 akar 2. Maka jawabannya yang A. Nah, soal nomor 5 ini dia perbandingan ya. Berapa liter susu yang harus dicampurkan ke campuran susu dengan air dengan perbandingannya 3/7, di mana berat dari campuran itu adalah pada campurannya volumenya 40 liter. Oke, jadi katanya ada 40 liter di mana perbandingan antara susu dengan air adalah 3/7 ya. 3/7. Berarti kalau dia 3/7, maka berat atau volume dari susunya di sana adalah 3/10 dikali ini adalah 12 liter pastinya ya. Ini jadi 28 liter. Inilah yang ada. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya dia sama jumlah dari susu dan airnya. Berarti ini harusnya 20 liter dan ini 20 liter. Itu ya, ini yang menjadi pertanyaannya. Oke, kalau dia soalnya seperti ini dek, maka bisa kita buat, kita harus keluarkan otomatis airnya dari sana supaya tetap 40 liter total seluruhnya dan proporsi susu dengan airnya dia sama, seimbang. Berarti airnya yang harus kita keluarkan. Maka selisih dari airnya di sini ada berapa nih? Selisihnya berarti 8 liter. Berarti 8 liter air yang harus kita keluarkan itu berasal dari mana kan gitu. Berarti 8 bagi proporsinya tadi semuanya 7/10. 7 dibagi total seluruhnya adalah 10. Kan gitu. Berarti sama dia dengan 8 liter per 7/10 itu kan sama saja dengan 80/7 liter, sama dengan 80/7 adalah 11 3/7 liter. Jadi 11 3/7 liter lah yang harus kita keluarkan dari, atau harus kita buang dari campuran itu tadi, baru kita isi kembali susu sebanyak 11 3/7 liter. Ini dia. Jadi kalau seandainya misalkan kalian tanya nih sama saya, Bang, kenapa nih tadi kan 8 liter kok airnya, kenapa yang harus kita keluarkan 11 3/7? Nah, kalau 11 3/7 ini itu kan campuran air dengan susunya, dimana di 11 3/7 ini airnya saja adalah 8 liter, makanya itu harus kita keluarkan. Otomatis kita tidak akan bisa membedakan air dengan susu di campuran itu kan gitu. Jadi harus kita keluarkan adalah sebanyak itu, sebanyak 8 liter airnya, biar kita masukkan kembali 11 3/7 liter susunya supaya proporsi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ada 150 orang dalam gedung teater atau gedung bioskop. 75 orang adalah laki-laki dewasa, 60 orang perempuan dewasa, dan selebihnya adalah anak-anak. Maka
Di kolom A-nya katanya adalah persentase anak-anak dalam gedung bioskop tersebut, kemudian yang B-nya katanya 10%. Oke, kalau dia soal seperti ini adalah salah satu bentuk soal HOTS yang akan dikeluarkan oleh LTMPT di UTBK 2020. Gampang sekali untuk mengerjakan ini, tidak terlalu susah ya. Coba lihat di sini katanya ada 150 orang dibagi 3, 75 untuk laki-laki dewasa, kemudian 60 untuk wanita. Maka sisanya, berarti sisanya berapa nih? 150 dikurang 75 dikurang 60, berarti 15 orang lah anak-anak. Ya, kalau 15 orang anak-anak maka persentasenya, persen anak sama dia dengan 15 per jumlah seluruhnya, 150 dikali 100%. Ya, habis ya. Ini 10, 10, 10 tinggal 10%. Karena kolom A-nya dia 10%, kolom B-nya juga 10%, maka jawabannya adalah if the two quantities are equal. Berarti dia sama. Kita lihat ke soal berikutnya, soal nomor 7. Agar nilai maksimum dari AX tambah BY yang memenuhi daerah diarsir hanya berada di titik 2,2, pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Oke, berarti di sini katanya dia maksimumnya. Inilah 2,2-nya ya. Berarti kalau kita masukkan kemari, maka nilai maksimumnya nanti akan sama dengan berapa nih? 2,2, berarti ganti X-nya dengan 2, Y-nya 2, maka ini adalah 2A tambah 2B. Inilah dia fungsi atau nilai maksimumnya. Sedangkan yang ini adalah fungsi tujuannya fx, y. Ingat, kalau kita belajar program linier di kelas 11 ya, maka nilai maksimum atau nilai minimum itu biasanya di titik-titik sudutnya. Kalau kita gambar menjadi daerah yang diarsir seperti ini ya. Karena di sini sudah maksimum, maka nilai titik di sini akan lebih besar daripada yang di sini, lebih besar lagi dari sini, lebih besar lagi dari sini. Jadi kalau seandainya ini titiknya adalah 0,2, maka kalau seandainya kita masukkan ke fungsi tujuan itu jadi 2B ya. Kemudian ini 0,4, X-nya 0, B-nya 4, berarti ini jadi 4B. Oke, sekarang tinggal kita cari salah satu titik yang lain lagi ini. Tapi sebelumnya coba kita, untuk mencari titiknya harus diketahui persamaan garisnya. Ini kan persamaan garis yang ini belum tahu kita. Maka untuk mencarinya adalah kalikan saja 4 ke X-nya, 5 ke Y. Jadi bisa kita buat 4X tambah 5Y sama dengan 4 dikali 5, 20 itu ya. Ini dari teorinya yang seperti ini dulu. Kalau ada di sini A, ini B, ini X, ini Y. Maka persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan AB. Ini ya. Berarti bisalah kita cari titiknya, di mana titiknya ini adalah perpotongan antara garis 4X tambah 5Y sama dengan 20 dengan Y sama dengan X. Sehingga masukkan saja ini, substitusikan ke garis 4X tambah 5Y. Maka 4X, Y-nya sama dengan X, maka 5X sama dengan 20, berarti 9X sama dengan 20, X sama dengan 20 per 9, dimana Y-nya juga adalah 20 per 9. Maka di titik yang ini, maka fungsinya atau nilainya adalah 20 per 9A tambah 20 per 9B. Ingat tadi yang pertama, nilai maksimumnya harus lebih besar. Berarti 2A tambah 2B lebih besar daripada 2B. Maka dari sini ini habis. Maka 2A lebih besar daripada 0, A lebih besar daripada 0. Ada di sana? Tidak ada ya. Berarti coba kita lihat yang kedua. 2A tambah 2B lebih besar daripada yang satu lagi, ini adalah 4B. Maka 2A lebih besar daripada 4B dikurang 2B, maka hasilnya adalah 2B, A lebih besar daripada B. Ada ya yang keempat. Ini kita cek lagi yang lain. Kalau seandainya kita buat ini jadi A kurang B, berarti
pasti lebih besar dari 0. Sedangkan di sini dibuat pernyataannya B kurang A lebih besar dari 0. Berarti ini salah ya, udah otomatis salah. Jadi kalau dia sudah seperti ini, adik-adik, 2 sudah salah, hanya 4 yang benar. Berarti kita tidak usah cek lagi 1 dan 3. Kenapa? Karena tidak ada opsinya yang nanti nilainya adalah 1, 3, 4 yang benar. Yang ada kan 1, 2, 3 atau 1, 3 atau 4 saja yang benar. Karena 2-nya sudah salah dan hanya 4 yang benar, maka langsung saja kita pilih 4 saja yang benar, yaitu D. Kalau kalian masih ini lagi, masukkan kembali yang ini nih, 20/9A tambah 20/9B, nanti akan lebih kecil daripada ini. Nanti akan muncul lagi hasil yang lain, dimana nanti bisa kita peroleh A ditambah B lebih kecil daripada A gitu. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir kita, soal nomor 8. Jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan 2X kuadrat dikurang 7X tambah 7 sama dengan 5 pangkat X kuadrat dikurang 7X tambah 7. Kalau soal seperti ini, berarti dia akan mempunyai, lihat ya, basisnya di sini 2, di sini basisnya 5. Maka karena basisnya berbeda tetapi pangkatnya sama, ini akan menghasilkan nilai yang sama apabila pangkatnya itu kita samakan dengan 0. Kenapa? Karena 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1 dan 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sehingga itu aja kita samakan dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 7X tambah 7 sama dengan 0. Yang dimintakan adalah jumlah semua nilai X-nya. Kalau diminta jumlah semua nilai X, maka andaikan ini adalah X1 dan X2, maka X1 tambah X2. Rumusnya ketika kita belajar persamaan kuadrat di kelas 10, jumlah 2 akar adalah minus B per A, di mana B itu adalah koefisien dari X-nya, minus 7, dan A adalah koefisien dari X kuadratnya, yaitu 1/1/7. Sehingga bisa kita lihat jawabannya adalah yang E. Nah, buat adik-adik semua, sampai di sini dulu pembahasan prediksi soal kita. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tapi buat kalian yang baru bergabung nih, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalian menjadi orang yang pertama yang mendapat notifikasi dari video-video terbaru yang akan saya buat nantinya. Dan kalau video ini bermanfaat buat adik-adik semua, jangan ragu-ragu untuk share ke teman-temannya supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dari video-video ini. Terima kasih buat kalian semua, dan saya sangat berharap semua kalian lulus di ujian UTBK nanti ataupun di ujian-ujian kedinasan yang lain.